Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Auzan Noval Alfakran, NIM D400200102 dari kelas praktikum E. Saya berasal dari Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan prodi Teknik Elektro. Di sini saya akan menjelaskan tugas besar yang sudah saya buat, yang judulnya itu dasar kapasitor. Mungkin untuk mempersingkatlah waktu, langsung saja ke slide pertama. Di slide pertama ini ada dasar teori. Dasar teori ini sama seperti dasar teori pada umumnya, hanya menjelaskan dasar-dasar pada karya yang sudah saya buat. Mungkin akan saya bacakan. Di sini ada kapasitor atau biasa disebut kondensator yang dalam rangkaian elektronika dilambangkan dengan huruf C, adalah suatu alat yang dapat menyimpan energi atau muatan listrik di dalam medan listrik dengan cara mengumpulkan ketidakseimbangan internal dari muatan listrik. Kapasitor ditemukan oleh Michael Faraday pada tahun 1791 hingga 1867. Satuan kapasitor disebut farad atau V. Muatan positif tidak dapat mengalir menuju ujung kutub negatif dan sebaliknya, karena terpisah oleh bahan dielektrik yang non-konduktif. Muatan elektrik ini tersimpan selama tidak ada konduksi pada ujung-ujung kakinya. Di alam bebas, fenomena kapasitor ini terjadi pada saat terkumpulnya muatan-muatan positif dan negatif di awan. Untuk slide keduanya ada kapasitansi. Kapasitansi didefinisikan sebagai kemampuan dari suatu kapasitor untuk dapat menampung muatan elektron. Colomb pada abad 18 menghitung bahwa satu Coulomb sama dengan 6,25 kali 1018 elektron. Kemudian Michael Faraday membuat postulat bahwa sebuah kapasitor akan memiliki kapasitansi sebesar 1 farad jika dengan tegangan 1 volt dapat memuatkan elektron sebanyak 1 Coulomb. Dengan rumus Q sama dengan CV, terus Q sama dengan muatan elektron dalam Coulomb, terus C sama dengan nilai kapasitansi dalam farad, V sama dengan besar tegangan dalam volt dalam praktek pembuatan kapasitor. Kapasitansi dihitung dengan mengetahui luas area plat metal atau lambang A, jarak atau lambang T antara kedua plat metal atau biasa disebut tebal dielektrik, dan konstanta atau K, bahan dielektrik. Dengan rumus C sama dengan 8 dalam kurung 8,85 kali 10 dalam kurung K A per T. Lanjut ke slide ketiga. Di slide ketiga ada wujud dan macam kapasitor. Macam kapasitor terbagi menjadi 3, yaitu kapasitor tetap, nilai kapasitansinya tetap tidak dapat diubah, sedang kapasitor elektrolit yang biasa disebut ELCO, dan kapasitor variabel yang nilai kapasitansinya dapat diubah-ubah. Pada kapasitor yang berukuran besar, nilai kapasitansinya umumnya ditulis dengan angka yang jelas, lengkap dengan nilai tegangan maksimum dan polaritasnya. Sedangkan yang fisiknya kecil biasanya hanya bertuliskan 2 atau 3 angka saja. Jika hanya ada 2 angka, satuannya adalah pikrofarad. Yang ketiga, di sini ada rangkaian kapasitor secara seri dan kapasitor secara paralel. Untuk kapasitor seri ini mengakibatkan nilai kapasitansi totalnya semakin kecil. Dan di bawah ini adalah contoh gambarnya. Kalau di seri itu sejajar tanpa ada perbatasan gitu, tanpa ada kolom. Lalu di C total ini untuk menghitung ketiga tegangan ini, biasanya di sini dikasih baterai sih kalau dalam rangkaian. Sedangkan di kapasitor paralel itu mengakibatkan nilai kapasitansinya semakin besar gitu. Dan di bawah ini adalah contohnya. Di sini terdapat perbedaan antara seri dan paralel. Kalau seri tidak ada sekatannya atau jarak gitu, sedangkan paralel itu ada jarak tapi tetap sejajar satu itulah. Dan di sini ada C total untuk menghitung ketiga tegangan di sampingnya, yang biasanya ini itu sih baterai. Lanjut, di sini ada tipe kapasitor. Kapasitor itu terbagi menjadi 2, kapasitor elektrolistatik dan kapasitor elektromikal. Untuk kapasitor elektrostatik sendiri itu dia itu sebuah kelompok kapasitor yang dibuat dengan bahan dielektrik dari keramik, film, dan mika. Keramik dan mika adalah bahan yang populer serta murah untuk membuat kapasitor yang kapasitansinya kecil. Tersedia dari besaran pikrofarad sampai beberapa
mikrofarad yang biasanya untuk aplikasi rangkaian yang berkenaan dengan frekuensi tinggi. Sedangkan kapasitor elektromekanikal ini termasuk kapasitor jenis baterai dan ECU. Pada kenyataannya baterai dan ECU adalah kapasitor yang sangat baik karena memiliki kapasitansi yang besar dan arus bocor yang sangat kecil. Lalu di sini ada jenis kapasitor dan penjelasannya. Di sini ada 6 jenis kapasitor. Yang pertama itu ada elektrolitik kapasitor atau yang biasa disebut elektroda. Dari kapasitor ini terbuat dari aluminium yang menggunakan membran oksidasi yang tipis. Karakteristik utama dari elektrolitik kapasitor adalah perbedaan polaritas pada kedua kakinya. Yang kedua ada tantalum kapasitor. Tantalum kapasitor merupakan jenis elektrolitik kapasitor yang elektrodanya terbuat dari material tantalum. Komponen ini memiliki popularitas. Cara membedakannya dengan mencari tanda plus yang ada pada tubuh kapasitor. Tanda ini menyatakan bahwa pin di bawahnya memiliki polaritas positif. Yang ketiga ada keramik kapasitor. Kapasitor ini menggunakan bahan titanium, acid, barium untuk dieлекtriknya. Karena tidak dikonstruksi seperti koil, maka komponen ini dapat digunakan pada rangkaian frekuensi tinggi. Biasanya digunakan untuk melewatkan sinyal frekuensi tinggi menuju ke ground. Yang keempat ada multilayer keramik. Multilayer keramik kapasitor. Bahan material untuk kapasitor ini sama dengan jenis kapasitor keramik. Bedanya terdapat pada jumlah lapisan yang menyusun dieлекtriknya. Lalu di bawahnya ada polister film kapasitor. Polister film kapasitor ini Dieelektrik dari kapasitor ini terbuat dari polister film, mempunyai karakteristik suhu yang lebih bagus dari semua jenis kapasitor di atasnya. Dapat digunakan untuk frekuensi tinggi juga. Lalu yang terakhir ada polypropylene kapasitor. Kapasitor ini memiliki nilai toleransi yang lebih tinggi dari polister film kapasitor pada umumnya. Pada umumnya nilai kapasitansi dari komponen ini tidak dapat berubah apabila dirancang sesuai sistem di mana frekuensi yang melaluinya lebih kecil atau sama dengan 100 kHz. Yang ke berapa ini? Ya inilah pokoknya. Di sini ada fungsi kapasitor, ada 6 fungsi. Yang pertama itu sebagai penghubung atau kopling yang menghubungkan masing-masing bagian dalam suatu rangkaian. Yang kedua ada filter yang dipakai pada rangkaian satu daya. Filter ini berfungsi untuk menyaring tegangan kalau nggak salah ya. Kalau salah ya dibenerin, mohon maaf. Yang ketiga ada sebagai pembangkit frekuensi dalam rangkaian pemancar. Yang keempat untuk menghemat daya listrik pada lampu neon. Yang kelima menghilangkan bouncing atau loncatan api bila dipasang pada saklar. Yang keenam memisahkan arus bolak-balik dari arus searah. Lalu yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan di sini kapasitor adalah komponen elektronika yang digunakan untuk menyimpan muatan listrik yang terdiri dari dua konduktor dan dipisahkan oleh bahan penyekat atau bahan dielektrik. Tiap konduktor disebut keping. Kapasitor atau yang sering disebut kondensator merupakan komponen listrik yang dibuat sedemikian rupa sehingga mampu menyimpan muatan listrik. Prinsip sebuah kapasitor pada umumnya sama halnya dengan resistor yang juga termasuk dalam kelompok komponen positif pasif, yaitu jenis komponen yang bekerja tanpa memerlukan arus panjar. Kapasitor terdiri atas dua konduktor atau lempengan logam yang dipisahkan oleh bahan penyekat atau isolator. Isolator penyekat ini sering disebut sebagai bahan atau zat dielektrik. Untuk sarannya sendiri di sini saya buat kapasitor merupakan perbaikan faktor daya sehingga pemasangan kapasitor dapat diadakan pada setiap konsumen baik gedung maupun perindustrian. Ini dikarenakan mencegah rugi-rugi daya yang berlebihan dan mengurangi kerusakan akibat kelistrikan oleh alat-alat listrik. Mungkin untuk sekian penjelasan saya tentang dasar kapasitor. Jika dalam penyampaian saya terdapat kata-kata yang kurang berkenan atau kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Mungkin cukup sekian. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.